Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Patrias. Saya dari kelompok Praktikum Kecerdasan Buatan kelas B. Ya, di sini saya akan menjelaskan pertama dari percobaan 5 di mana untuk tic-tac-toe. Ya, di tic-tac-toe ini terdapat di tic-tac-toe terdapat inisialisasi variabel handles.start yang bernilai sama dengan 0. Kemudian untuk menjalankan program itu press button 10. Jadi ketika program sudah dijalankan, maka handles.start akan bernilai 1. Kemudian di handles.passButton 1 sampai 9 akan dikosongkan. Kemudian di sini juga teks 2-nya akan diubah, yang tadinya off akan menjadi on. Kemudian untuk coding untuk fungsi passButton 1, di sini ada kondisi di mana jika passButton 1 diklik dan handles.start sama dengan 1, maka pada passButton akan menampilkan X. Jadi di sini dikondisikan dulu ketika dilihat dulu apakah di passButton 1 itu kosong atau tidak. Kemudian handlesnya bernilai 1, kemudian passButton akan menampilkan huruf X. Begitu juga untuk passButton seterusnya. Kemudian pada fungsi all move, ya, dimana di sini ada kondisi jika handles.board.isTerminal sama dengan 9. Jadi message box-nya akan menampilkan bahwa pertandingan itu seri. Jika kondisi itu tidak terpenuhi, maka akan dieksekusi ke kondisi berikutnya, di mana else if handles.board.isTerminal sama dengan 2, di mana akan menampilkan message box pada pertandingan bahwa Anda menang pada player. Kemudian pada kondisi selanjutnya, pada if move.numberGrid sama dengan 1, ya, di sini akan menampilkan push button 1 akan menampilkan huruf 0, angka 0. Kemudian pada kondisi if handles.board.isTerminal sama dengan 1, pada pesannya message box-nya akan menampilkan bahwa komputer menang. Kemudian ketika on diklik, maka akan mengubah teks 2 menjadi off. Kemudian handles.start-nya akan kembali bernilai 0. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Vivi Patria. Pertama, saya akan memperkenalkan nama. Saya adalah Egy Medi Syahrani. Oke, yang kedua adalah class board. Untuk kode yang ini akan menampilkan status apakah pemain itu kalah, menang, ataupun hasilnya seri. Kemudian function terminal. Di sini telah dideklarasikan bahwa nilai dari terminal sama dengan 0. Kemudian untuk kode program yang ini for X sama dengan 1/3. Maksudnya adalah untuk kondisi for X yang ini X sama dengan 1 dilakukan perulangan dari 1 kali, 2 kali, dan batasnya 3 kali. Sebut saja perulangannya dilakukan 3 kali. Kemudian untuk kondisi jika nilai baris 1 kolom 1 baris 2 kolom 1 baris 3 kolom 1 dan seterusnya
Nah, maka nilai terminal sama dengan 1. Nah, maksudnya dari nilai terminal sama dengan 1 adalah bahwa komputer yang memenangkan permainan. Untuk kondisi kedua sama seperti kondisi yang di atas tadi, namun nilai terminal sama dengan 2. Nilai terminal sama dengan 2 ini maksudnya adalah bahwa player yang memenangkan pertandingan. Nah, begitu juga untuk seterusnya kode yang ini. Jika terminal untuk setiap terminal sama dengan 1, maka komputer memenangkan permainan. Dan terminal sama dengan 2, kita yang memenangkan permainan. Kemudian kode program berikut adalah perulangan bersarang dan dilakukan juga sebanyak 3 kali, dari perulangan pertama, perulangan kedua, dan perulangan ketiga kali. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Nah, jika X dan Y tidak sama dengan 0, maka nilai terminal adalah terminal tambah 1. Dan jika nilai terminal tidak sama dengan 9, maka nilai terminal sama dengan 0. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ejiniti Syahrani tadi. Di sini saya sendiri Andi Mejolansari dengan stambuk F551-15177 akan melanjutkan, yaitu menjelaskan yang di Minimax. Pertama di sini Minimax ini berupa algoritma yang dimana dia mempunyai terminal, di mana terminal tersebut digunakan sebagai acuan untuk selesai atau tidaknya permainan. Selanjutnya di sini function nilai sama dengan minimax node depth player. Terminal node is terminal, if terminal sama dengan 1, nilai sama dengan move, nilai score sama dengan 10 kurang depth return. Else if terminal sama dengan 2, nilai sama dengan move, nilai dot score sama dengan depth kurang 10 return. Dan else if terminal sama dengan 9, nilai sama dengan move, nilai dot score sama dengan 0 return n. Dimana fungsi ini berfungsi jika untuk mencek jika terminal sama dengan 1. Yang ini if terminal sama dengan 1 ini, jika terminal sama dengan 1, maka nilai diinisialisasikan dengan nilai minimum, dan juga begitu seterusnya. Jika sama dengan 2 akan diinisialisasikan dengan nilai minimum, sama dengan 9 akan diinisialisasikan dengan nilai minimum. Begitu seterusnya. Selanjutnya depth sama dengan depth tambah 1, and move sama dengan 1. Terus for Y sama dengan 1, batasnya 3. For X sama dengan 1, batasnya 3. If node status YX sama dengan 0, move sama dengan move Y sama dengan Y, move X sama dengan X, node dot status Y X sama dengan player, move board sama dengan node. Selanjutnya terdapat lagi kondisi if player sama dengan 1, mm sama dengan minimax node depth 2, move dot score sama dengan mm dot score. Selain dari itu, alias else mm sama dengan minimax node depth 1, move dot score sama dengan mm dot score n. Dimana terdapat lagi moves and move.
and move tambah 1 not status JX. Di sini mana if di sini lagi terdapat lagi ini if player sama dengan satu ini itu minimax not depth 2, dimana fungsi ini memanggil fungsi dengan dirinya sendiri yang disebut dengan rekursif. Selanjutnya dia move.score dengan mm.score ini itu setelah selesai menjalankan fungsi ini maka move.score menjadi nilai dari minimax. Setelah selesai menjalankan fungsi dari ini maka .score menjadi nilai dari minimax. Selain dari itu minimax not depth 1 apabila bukan player sama dengan 1 maka minimax dijalankan kembali ke fungsinya dengan nilai depth sama dengan 1. Selanjutnya terdapat move.score sama dengan mm.score ini begitu juga setelah selesai menjalankan fungsi yang tadi maka .score menjadi nilai dari minimax. Move sama dengan move tambah 1 node status JX sama dengan 0. Selanjutnya terdapat pendeklarasian di move sama dengan 0. Terus terdapat juga fungsi terdapat kondisi, soalnya bukan fungsi tapi kondisi, yaitu dimana if player sama dengan 1 maka di move sama dengan i, di score sama dengan min 10.000, terdapat perulangan for i sama dengan i and move kurang 1, terdapat kondisi if move i score lebih besar ds score sama dengan move i score. ds score sama dengan 10.000 for i sama dengan i and move sama dengan 1. If move i score lebih kecil di score di move sama dengan i, di score sama dengan move i dot score, nilai sama dengan move di move. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan alfabet. Saya akan menjelaskan tentang alpha beta minimax. Sebenarnya alpha beta minimax ini sama saja codingnya yang di dalam ini, kode program yang terdapat di dalam ini, di dalam semuanya ini sama saja fungsinya dengan kode program yang terdapat di minimax tadi ini. Hanya saja alpha beta minimax ini lebih unggul daripada minimax. Kenapa? Karena kalau alpha beta minimax itu dia tidak mencari ke semua node. Kalau sudah dapat node sudah selesai. Kalau minimax dia mesti mencari di semua node itu. Selanjutnya itu saja perbedaan dari alpha beta minimax dan minimax. Isinya di dalam itu sama saja, fungsinya sama. Selanjutnya kita beralih ke move. Move ini kelas df move. Terdapat kelas df move, properties, pendeklarasian x, y, scoreboard. Terdapat methods, function, position sama dengan number, grid, object, if object.y sama dengan 1 dan object.x sama dengan 1, posisinya 1. Selain dari itu alias else if object.y sama dengan 1 dan object.x sama dengan 2, position 2. Else if object.y sama dengan 1 dan object.x sama dengan 3 dan position sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai ke 9. Dimana fungsi dari fungsi ini untuk memindahkan push button, perpindahan dari push button itu nanti akan dijelaskan oleh saudara Egimedi
saudari Egy Medi Syahrani sendiri, bagaimana perpindahannya itu nanti akan dijalankan hasil programnya ini, bagaimana perpindahannya, bagaimana. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sekian. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan compile pada program ini. Pertama, bikin dulu guide. Bentar. Karena program ini sangat berat, maka compile-nya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, karena sudah muncul, lakukan kan. Untuk memulai permainan, cukup klik start. Tadi sudah dijelaskan oleh saudari Vivi. Maka statusnya berubah dari off menjadi on. Nah, setelah itu kita dapat bermain dengan menggunakan strategi. X adalah kita dan 0 adalah komputer. Ya, untuk program ini saat melakukan permainan hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, komputer menang, atau nilai antara pemain dengan komputer seri, karena tidak memungkinkan bagi kita untuk memenangkan pertandingan setelah diatur pada program yang ada. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rifki Dekantara, stambuk saya F551151036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program pada praktikum 6, yaitu tentang algoritma genetika. Ya baik, langsung saja ke kode programnya. Saya jelaskan di sini. Ini terdapat sebuah fungsi output sama dengan psp_ga sebagai dia punya fungsi nama. Nah, di sini ada untuk membuat graf, yaitu S dan D, W serta N dan G. Langsung saja dikonfigurasi. config.graph sama dengan G bermaksud untuk memanggil graph G sama dengan G yang telah dibuat ya seperti ini. Nah, lanjut ke config jumlah pop sama dengan 30 merupakan jumlah individu yaitu ada sebanyak 30. Nah, saya lanjut ke config iterasi sama dengan 10.000, yaitu di sini perulangannya sebanyak 10.000. Nah,
Lanjut ke config dot mutasi prob sama dengan 1. Nah, di sini kemungkinan probabilitasnya sebanyak 1, dan di sini config dot jumlah tone sama dengan 10, merupakan 10 adalah jumlah populasi yang akan diambil. Nah, terus config dot jumlah keturunan sama dengan 5, merupakan keturunan yang akan diambil. Nah, saya lanjut ke GA. Ya, bisa dilihat ya, di sini fungsi output sama dengan GA. Config memanggil fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu pada tsp_ga. Ya, di sini graph sama dengan config.graph. Ya, dengan mengambil config graph tadi sehingga dapat membuat graph, yaitu pada baris ketiga mat adjacency sama dengan graph.distance untuk menampilkan matriks adjacency yang yaitu jaraknya. Nah, di sini juga terdapat row column sama dengan size mat adjacency, jadi terdapat baris dan kolom untuk menampilkan ukuran dari matriks adjacency yang tadi saya jelaskan. Nah, jumlah pop sama dengan config jumlah pop, iterasi yaitu perulangannya, config iterasi ya, sampai di jumlah keturunan sama config jumlah keturunan. Ya, saya lanjut di inisialisasi populasi random. Nah, populasi sama dengan 0, jumlah pop kolom ini merupakan zeros jumlah pop kolom disimpan di nilai populasi. Nah, di sini terdapat perulangan yang bisa teman-teman lihat, harus sudah Anda lihat. Nah, di sini ada sebuah perulangan for di mana i sama dengan 1 sampai jumlah pop. Nah, baru populasi i merupakan itu baris sampai kolomnya ya, rad per kolom. Nah, keluar dari perulangan sini terdapat variabel yaitu global mean sama dengan ENF, fitness sama dengan zeros baris 1 dan kolom sampai kolom, base fitness sama zeros 1 sampai 100. Ya, lanjut ditampilkan plot. Nah, ini figur name TSP menggunakan algoritma genetika proses number detail of, itu merupakan sebuah tampilkan plot. Nah, terus masuk ke proses evolusi. Nah, for ya ini ada sebuah perulangan di mana perulangan ini ada di dalamnya ada perulangan lagi, yaitu for iter sama dengan 1 sampai iterasi populasi sama dengan populasi for p sama dengan 1 jumlah pop, jarak sama dengan matriks adjacency populasi p kolom, populasi p, 1 disimpan pada variabel jarak. Nah, di sini ada perulangan for i sama dengan 2 sampai kolom. Nah, jarak tambah matriks adjacency populasi p i kurang 1 populasi p, i disimpan pada variabel jarak. Terus keluar dari perulangan fitness p sama dengan jarak. Terus lanjut ke generasi dot populasi sama dengan populasi, generasi dot fitness sama dengan fitness. Lalu di sini ada menyimpan nilai fitness terbaik. Jadi terdapat sebuah kode program base, index sama dengan min fitness. Jadi nilai pada min fitness disimpan pada baris base dan kolom index. Nah, terus base fitness iter sama dengan base. Nah, di sini ada terdapat sebuah kondisi di mana jika base kurang dari global mean, maka global mean sama dengan base. Lalu populasi baris index untuk kolom sama dengan of road. Nah, di sini ada tampilkan plot dengan jarak terendah, yaitu terdapat of road 1 kolom 1 disimpan pada variabel route. Nah, sini plot GCA graph 0 o disimpan pada variabel h.
Lalu terdapat perulangan di mana untuk digunakan menghilangkan edges atau garis-garis yang tidak digunakan ya. Jadi di sini terdapat perulangan, yaitu for i sama dengan 1 sampai kolom, for j sama dengan 1 sampai kolom. Jika i tidak sama dengan j, maka highlight h parameter graph node name i graph node ini akan disimpan pada highlight ya. Terus lanjut ke menampilkan rute minimum ya. For i sama dengan 1 sampai kolom, ini highlight h ya. Terus lalu menampilkan titel, ini ada GCA print jarak minimum generasi ya. Ini untuk sebagai tampilan nanti. Nah, draw now untuk menampilkan titel. Nah, di sini ada crossovernya, yaitu offspring dengan crossover, parameternya generasi dan config itu masuk ke dalam offspring. Lalu terdapat perulangan, yaitu di mana i sama dengan 1, baru config dot jumlah keturunan ya. Gagal sama dengan seleksi, di mana parameternya generasi, fitness, config, max ya. Di mana nilai yang max itu dianggap gagal sehingga dikasih masuk dalam variabel gagal. Nah, jika gagal tidak sama dengan indeks, maka populasi gagal sama dengan offspring i ya. Mutasi, di sini juga terdapat mutasi, yaitu jika if random parameternya 1 kurang dari mutasi prop offspring sama dengan mutasi generasi, config, gagal sama dengan seleksi generasi fitness, config, max. Jika gagal tidak sama dengan indeks, maka populasi gagal sama dengan offspring ya. Lanjut masuk dalam kondisi jika iter lebih dari 6000 dan base fitness iter kurang 6000, mohon maaf, sama dengan base, maka break ya. Di sini terdapat juga figur name TSP menggunakan algoritma genetika hasil number titel. Jadi untuk menampilkan tampilan main window, jur subplot 2,1,1 image graph distance of road tadi, titel matrix adjacency. Jadi setelah compile program maka akan tampil subplot plot base fitness b line width 2, titel jejak solusi terbaik ya. Hasil stroke bisa dilihat sini, optimal root output sama dengan hasil ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kode program PSP_GA dan GA ya. Selanjutnya saya akan persilakan ke teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seleksi, mutasi, dan crossover. Kita mulai dari seleksi. Seleksi terdapat fungsi output sama dengan seleksi yang ada parameter fitness, config, dan juga jenis. Terus di sini ada turnamen sama dengan randi. Ini randi ini merupakan random integer. 1 config jumlah pop, 1 config jumlah turnamen ini merupakan parameter. Terus terdapat kondisi jika jenis sama dengan min, ini nilai minimum, x output sama dengan minimum fitness turnamen. Ini maksudnya nilai minimum ini menjadi outputnya di x ini. Terus jika jenis tidak sama dengan min, maka x output sama dengan max atau nilai kebalikan dari atas, nilai lebih tinggi. Terus mutasi backend, terdapat fungsi output sama dengan mutasi dengan parameter generasi dan config. Induk sama dengan seleksi, parameternya generasi dan fitness, config, dan minimum. Terus ada variabel y yang merupakan baris dan x yang merupakan kolom sama dengan size, generasi dan populasi dari 1 sampai tak terhingga. Baris pertama dan kolom tak terhingga.
A sama dengan random integer baris pertama kolom X, B sama dengan random integer baris pertama kolom ke X. Mutasi sama dengan generasi dan populasi, di mana baris pertamanya itu diambil dari nilai induk ini dan kolom tak terhingga. Dan M sama dengan mutasi B, terus mutasi B sama dengan mutasi A, dan mutasi A sama dengan time ini. Outputnya sama dengan mutasi. Sekarang crossover. Di crossover terdapat fungsi output sama dengan crossover. Ada parameter generasi dan konflik. Y sama dengan Y dan X ini kita lihat tadi dari ada dari mutasi. Terus sama dengan size generasi dan populasi dari kolom pertama sampai kolom terhingga. Terus ada kondisi di sini jika untuk I. Ini perulangan for untuk I sama dengan 1 sampai konflik berjumlah keturunan, maka dijalankan perulangan lagi J sama dengan 1 sampai 2. Induk J nilai ini sama dengan seleksi dengan parameter generasi dan fitness, konflik dan min. Terus ada awal sama dengan random integer baris pertama kolom ke X, dan akhir random integer baris awal kolom ke X. Offspring sama dengan generasi dan populasi, induk pertama awal sampai akhir. J sama dengan akhir kurang awal tambah 1, K sama dengan 1. Terus ada perulangan lagi jika J kurang dari X sama dengan false, maka ada perulangan untuk L sama dengan 1 sampai J. Terdapat kondisi jika generasi dan populasi induk sama dengan 2, K nilainya K diambil dari sini tadi, K sama dengan 1 sama dengan offspring 1. Terus F nya sama dengan true. Tapi jika F nya tidak sama, tidak terdapat nilai F, maka J sama dengan J tambah 1, offspring J sama dengan generasi dan populasi induk kedua. K tadi, nilai K tadi diambil dari sini. Terus ada K sama dengan K tambah 1. Outputnya I dan baris I sampai kolom terhingga sama dengan offspring. Ya, baik, ini hasil percobaannya bisa dilihat. Nah, di sini jarak minimumnya masih 375, masih akan mencari terus. Generasinya sama dengan 2600, ya, masih generasi ke 2600. Ya, kita jelaskan sedikit pada kesempatan kali ini bahwa diambil kasus traveling salesman problem dengan jumlah algoritma genetika penggunaan algoritma genetika ini sendiri merupakan pencarian random yang
akan melakukan pencarian yang menuju hasil yang lebih baik dalam ruang pencarian untuk menyelesaikan masalah optimasi. Program diawali dengan membuat graf sebanyak 10 titik yang diinisialisasikan sebagai kota, yaitu ini A, B, C, D. Nah, titik A akan membuat titik-titik sendiri untuk dijadikan sebagai kota. Kemudian proses evaluasi yang digunakan untuk pembuatan graf tadi itu yaitu memilih dan mencari nilai fitness tertinggi yang nantinya akan digunakan atau dijadikan sebagai titik atau simpul untuk menentukan jarak terdekatnya yang dilakukan secara berulang-ulang hingga jarak terdekat dapat ditemukan. Kemudian untuk jarak terjauh antara plot atau simpul, misalnya antara ini dengan ini, nanti jaraknya atau garis-garisnya itu akan diputus atau dihapuskan dari solusi, sehingga seleksi akan dilakukan kromosom dengan fitness yang lebih kecil. Kemudian untuk nilainya sendiri itu yang lebih besar dapat terpilih kembali, lebih besar peluangnya. Selanjutnya kromosom yang telah dipilih akan menjadi induk dipilih secara acak, dan jumlah kromosom yang akan dilakukan penyilangan yang sangat dipengaruhi oleh nilai probabilitasnya. Kemudian akan dilanjutkan proses mutasi atau pertukaran antar gen dengan gen lainnya dalam satu individu. Proses tersebut akan terus berlangsung hingga semua kota selesai dikunjungi. Ya, bisa dilihat di sini jarak minimumnya masih 375, sementara generasinya sudah 3000 lebih, dan terbentuk matriks ini antara jarak dari kota B ke kota I itu sekian, dengan kota G ke kota E, kota A ke kota D, kota A ke kota H. Ya, bisa Kak Suganda perhatikan dengan seksama, ini masih berjalan terus. Ya, baik, di sini sudah generasi ke 4000 dan jarak minimumnya masih 375. Dia akan masih mencari terus. Di sini dibatasi perlangan iterasinya itu hanya sampai batas 10.000. Jadi tidak ada nanti jarak minimum yang dia dapat selama generasinya belum sampai 10.000, dia akan terus mencari. Dan kita lihat. Ya, baik, dia sekarang sudah generasi ke 6000, tapi jarak minimumnya 375. Ya, bisa kita lihat ini akan terus menerus mencari sampai generasinya kurang dari 10.000. Ya, baik, di sini sudah generasi ke 8.700, di mana jarak minimumnya sudah didapat lagi yang paling rendah dari 375 tadi menjadi 3.609. Ya, generasinya akan naik terus, sudah 8.700. Ya, baik, di sini sudah generasi ke 10.000. Bisa kita lihat sendiri jarak minimumnya itu yang didapat 369. Kita lihat bersama ini tampilan hasilnya dengan jarak minimum 369, generasi ke 10.000, dan bisa kita lihat di sini dia punya matriks adjacency dengan jejak solusi terbaik, di mana sini didapatkan pencarian ke 10.000 didapatkan dengan 369. Ya, kita minimal saja.
dijelaskan oleh teman saya, saudara Renaldi Toar. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, langsung saja saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, algoritma genetika adalah algoritma komputasi yang diinspirasi oleh teori evolusi yang kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi untuk mencari suatu solusi permasalahan dengan cara yang lebih alamiah. Sebuah solusi yang dibangkitkan dalam algoritma genetika disebut sebagai kromosom, sedangkan kumpulan kromosom-kromosom tersebut disebut sebagai populasi. Dalam tiap generasi, kromosom-kromosom tersebut dievaluasi tingkat keberhasilan nilai solusinya terhadap masalah yang ingin diselesaikan menggunakan ukuran yang disebut dengan fitness. Untuk memilih kromosom yang tetap dipertahankan untuk generasi selanjutnya dilakukan proses yang disebut dengan seleksi. Oke. Sampai itu presentasi tentang tugas ini dari kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, jika ada lebihnya saya berterima kasih. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.